Bapak Rektor dan para undangan, mari sejenak kita berdoa berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa berdasarkan ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma ya Allah, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu, menengadahkan tangan, menundukkan hati, seraya memohon keridhaan-Mu. Ya Alim, Rabb pemilik rencana terbaik, hari ini kami keluarga besar Universitas Darul Aqsa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding Universitas Darul Aqsa dengan Telkom University. Ya Rabb, jadikan pertemuan ini penuh berkah dan rahmat-Mu. Jadikanlah sebagai momentum perwujudan tugas dan fungsi kami untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan universitas kami yang tercinta. Dan jadikanlah sebagai ladang amal buat Sivitas Akademika Universitas Darul Aqsa, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Ghafar, ya Hakim, Tuhan yang Maha Pengampun dan Bijaksana, ampuni segala kesalahan dan kehilapan kami, kesalahan dan kehilapan kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami. Begitu banyak harapan dan cita-cita untuk kampus ini di tahun ini dan masa mendatang. Olehnya ya Rabb, curahkanlah kepada kami keberkahan hidup, kesehatan, kemampuan melakukan yang terbaik, dan taat pada ajaran-Mu dalam berkata-kata, berbuat dan bertanggung jawab. Serta golongkanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Mujib, Rabb penerima doa, terimalah pinta kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita haburkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan anugerahnya lah kita dapat bersilaturahmi pada kesempatan ini, yang diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangkaian kegiatan kami beri nama dengan Untat Ready to One Clicks, yaitu sebagai hari momentum kita untuk akan memasuki era digitalisasi bagi Universitas Darul Aqsa insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Yang kami hormati dan banggakan rekan kerja kami yang kami cintai juga Pak Prof Adi selaku Rektor Universitas Telkom University. Selamat datang Pak beserta seluruh rombongan. Jadi Untat dan Telkom ini sudah lama bersaudara Pak. Jadi kalau Untat tell you ya, kalau kita tell you adalah ke University, jadi sama begitu. Yang kami hormati seluruh jajaran yang hadir dari Telkom University, ada Pak Parman yang dibilang IT ini sebagai, maaf kalau saya tidak tahu nama jabatannya ya, tapi saya lihat ini full team yang datang dari Telkom University. Insyaallah ini menunjukkan bahwa apa yang kita akan kerjasamakan ini mendapat supporting yang luar biasa dan semoga hasilnya juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah.
Yang kami hormati dan banggakan juga dari Fahmi Muhammad selaku GM bagian education dari Telkom Telkom ini yang telah beberapa hari ini sudah juga kita ajari kita kerjasamanya ini nanti double. Selain kerjasama dengan Telkom University juga dengan Telkomsel Telkom yang mensupport yang mensupport seluruh sistem digital. Jadi aplikasinya nanti dari Telkom University, tapi dia punya foundationnya itu dari Telkom. Dan ini sudah diuji coba beberapa hari ini. Kemarin waktu persiapan UTBK itu kita agar aplikasi kita atau kita punya bandwidth tidak muter-muter, yang ujian juga enak, itu difasilitasi gateway-nya sampai 10 GB kemarin. Luar biasa. Dan dalam beberapa hari ini sebelum kita sebentar nanti juga dalam waktu dekat kita akan sign MOU secara bersama, sign on MOU. Ini sudah dilakukan try on ini untuk pelaksanaan yang kita dijanjikan 3,5 GB. Jadi sebelumnya kita 1,5 GB bandwidth-nya sekarang sudah nanti bisa dirasakan beberapa hari ini, mulai dari 2 hari lalu mungkin agak cepat-cepat sudah kalau buka-buka internet seperti itu atau website dan lain sebagainya. Jadi kita akan disupport, dan ini untuk kawasan timur satu-satunya bandwidth yang terbesar ada di Utara Darussalam. Kita punya bandwidth 3,5. Ini laporan saya Unhas saja cuma dapat 2,9 GB loh. Kita ini dapat 3,5. Terima kasih Mas Fahmi atas supportnya juga untuk pelaksanaan kegiatan. Karena kemarin bersama-sama Pak Rektor juga saya laporkan, biar bagus aplikasinya, kalau ngadat-ngadat percuma juga. Ya seperti itu. Jadi Mas Fahmi janjinya kalau ngadat lagi tak tambahin 5 GB. Kalau ngadat lain 7 GB. Nah, seperti itu. Saya kira ini orang entrepreneur begini. Terima kasih sekali beserta GM yang hadir pada kesempatan ini. Seluruh unsur pemimpin dari Universitas Langko, ada ketua senam kita yang hadir pada kesempatan ini, Prof. Jayani, ada ketua Dewan Pertimbangan, ada ketua SPI kita, Pak Iqbal, dan seluruh wakil-wakil rektor juga hadir. Wakil rektor ke 1, 2, 3, 4 ini hadir. Ya. Kemudian juga para dekan yang hadir pada kesempatan ini, mungkin juga para wakil dekan dari kepala-kepala biro yang hadir, kemudian juga dari unit penjaminan mutu, juga hadir pada kesempatan ini, dan tak lupa tentunya seluruh hadirin dan rekan-rekan media sebagai mitra kita yang meliput kegiatan pada hari ini. Tak terlupa juga kita punya ketua tim baru, Pak Dr. Anita, yang juga mengomandani one click application ini, insya Allah ke depan keseluruhannya. Dan terima kasih atas kehadirannya, selamat datang Pak pada kesempatan. Kalau Prof. Adi ini sudah tidak asing, di LPPM sudah pernah juga memberikan materi tentang akreditasi. Nah, dalam rangka persiapan APT kita ini, saya ke teman-teman LPPM juga saya bilang tolong Prof. Adi-nya diundang lagi untuk memberikan enrichment, pengayaan bagi kita untuk menghadapi, insya Allah tahun ini UNTA juga bisa unggul Prof. Insya Allah, amin ya. Nah, tentunya hal tersebut harus butuh supporting secara bersama. Jadi momen pada hari ini adalah momen yang kita sebut salah satu yang menjadi tujuan kita kemarin, yaitu pengembangan one click application. Jadi kita harapkan sistem digitalisasi kita ini memang kita akan lakukan perubahan secara totalitas. Nah, sehingga ini kenapa saya selalu mengumandangkan ini, mengajak para pimpinan lain juga itu, karena ini kita akan terjadi perubahan mindset, perubahan perilaku, attitude. Karena yang tadinya yang manual-manual sekarang sudah akan masuk ke sistem digital. Yang kali ini kita kadang-kadang berpikir digital, kerjanya manual. Kedepannya nanti dua-duanya sudah dipikir manual digital dan juga kerjanya secara digital. Bahkan kita harapkan ini akan memperkaya. Tujuan kemarin kita memang melalui one click itu, yaitu adalah untuk mencapai yang disebut dengan WBK dan WBBM. Jadi wilayah bebas korupsi. Kalau kita insya Allah memang aplikasi ini memang sebuah perangkat alat mati sih. Kita atur aturannya, tetapi kalau kita gunakan itu akan lebih mudah dikontrol karena akuntabilitasnya, transparansi, bahkan konektivitas yang kita akan lakukan sampai di tingkat
kementerian ini nanti akan lebih mempermudah kalau dilakukan pengecekan atau evaluasi terhadap sistem tata kelola administrasi maupun keuangan yang kita lakukan di Universitas Tadulako. Saya kira itu harapan utama, sehingga saya kira momen hari ini kan tanggal cantik juga, di tanggal 22 tahun 2023. Jadi biar gampang ingatnya juga seperti itu ya. Ini menjadi momen kita akan melaksanakan MOU sekaligus kontrak pelaksanaan kegiatan ya. Jadi memang dengan TELU ini saya mintanya dilakukan bentuknya semacam model KSO gitu. Jadi selama kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun ke depan ini kita minta dikelola full sambil kita menyiapkan. Kita ini setelah gempa kemarin memang kita punya hardware juga banyak yang sudah tidak ada, rusak ya. Kemudian aplikasi software kita juga ini masih sementara bongkar pasang terus ya, sehingga yang kemarin yang dari Siak tiba-tiba macet, kita pindah lagi ke Siakat lagi ya. Harapan kita melalui yang pernah dipaparkan kemarin teman-teman dari Tolwi di bawah Komandan Pak Masoni ini ya, dengan teman-teman ini kita memang harapkan totalitas yang terjadi ini akan terbangun lebih dahulu adalah bagaimana master plan IT kita yang akan kita kembangkan untuk nanti seluruh model aplikasi slot-slotnya itu akan kita satukan menjadi satu rangkaian. Ada kabar cukup gembira kemarin, sebenarnya kan memang tim TELU ini datang lebih cepat juga ya. Tetapi adanya tentang reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah pada waktu itu dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 1 2003, kita bersyukur ternyata tim TELU ini menjadi salah satu tutor untuk melaksanakan sistem yang berbasis elektronik itu SPB, dengan menyatukan hampir kurang lebih 27.000 aplikasi. Bagaimana caranya itu bisa jauh lebih mudah gitu. Dengan sistem kita tentunya akan mengembangkan termasuk semacam SSO, single sign on. Harapan kita betul-betul kerja kita dari kerja keras menjadi kerja yang lebih cerdas. Saya sendiri sudah merasakan, kami sudah berkunjung kurang lebih 3 kali ke TELU ya, melihat bagaimana sistem itu bekerja ya, sistem pelaksanaan keuangan semua dengan ini menggunakan KRIS dan lain sebagainya. Kemudian sistem perkuliahan, sistem pembagian penjadwalan, sistem keuangan, dan ini semua sudah pernah didemonstrasikan kepada kita sekalian untuk melihat itu. Nah, akibat itulah yang ini kita coba lakukan. Dikarenakan keterbatasan kita punya manware dengan software dan hardware, 3 hal ini, sehingga kita berkeputusan bagaimana kalau kita pihak ketiga kan sementara melalui sistem kontrak tipe 3 ya. Nanti sambil kita ini lagi menyiapkan, kita punya data center. Data center melalui juga metode kita sudah mulai menggodok orang-orang yang betul-betul punya concern di bidang IT, dan ini tentunya konsekuensinya adalah menyangkut masalah pendanaan. Bagaimana orang-orang yang duduk di situ safety, dia jaga kita punya, jangan dapat godaan dari luar, dia lari lagi setengah mati kita, seperti itu. Dan saya luar biasa, kemarin ke TELU ternyata yang ngurus IT-nya TELU itu 170 orang yang terakhir. Kita di sini hampir sama. Kita cuma beda kosongnya aja. Kita 017, kalau di sana 170. Ya. Jadi kita kurang lebih 17 orang, itu pun tidak sampai kadang-kadang hilang-hilang. Yang ngurusin, yang jumlah mahasiswa kita lebih banyak dari TELU. TELU itu kurang lebih 35 ribuan. Kita tuh 53 ribu, jadi terbalik-balik saja, 35, 53 begitu ya, sama. Jadi ini sangat luar biasa, 170 orang yang kita pergi lihat kemarin, itu 70 orang itu hanya ngurusin aplikasi saja. Bagaimana membuat aplikasi-aplikasi yang update, kemudian bagaimana mengatur firewall-nya supaya menjaga keamanan sistem dan lain sebagainya. Ada yang cuma ngurus memang hardware-nya dijaga terus gitu ya. Sehingga waktu itu sempat Mas Rendra waktu itu ya, kalau salah, itu dia suka sekali mainan-mainan katanya di TELU gitu. Ya, lihat-lihat gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi ini kita lihat sengaja membawa seluruh tim pada waktu itu. Nah, kita harapkan sistem kita juga ini bisa jalan seperti itu. Artinya sistem tata kelola administrasi, sistem keuangan dan lain sebagainya. Nah, setelah ini nanti kita diantar nanti, tentunya ini saya bilang tadi akan merubah attitude kita. Akan banyak nanti kerja input data, iya kan? Ini yang paling banyak kan di situ nanti. Input isi. Kan pengalaman saya waktu bicara dengan Prof Adi waktu itu,
kami di TLI ini hampir kurang lebih 3 tahun berdarah-darah ngurusin IT kan. Nanti itu ada yang, apalagi kalau yang sudah mulai kaptek-kaptek kan, wah disusahin lagi kita ngisi-ngisi. Tetapi setelah 3 tahun itu mereka rasakan begitu nikmatnya. Kerja sudah dikontrol begitu enak. Dia mau absennya lewat HP, udah masuk, langsung ke BKD, langsung ke Remo, langsung ke Tukin dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi ngumpul-ngumpulin gitu. Paling terakhir yang kita nginput itu kalau kita tiba-tiba ikut seminar, ya nginput. Karena kita akan sudah punya profil sendiri di dalam untuk bisa ikut itu. Saya kira sistem ini sebenarnya kita sudah mulai, tapi mungkin selama ini ada yang tidak terintegrasi. Nah, sehingga pertimbangan kita dengan tim waktu itu, kalau kita mainnya nyopot-nyopot, ambil setengah, masuk lagi, pasti itu akan sangat lama sekali. Sehingga keputusan tim pada waktu itu tidak, kita ambil totalitas, keseluruhan kita ambil dengan branding yang ada, tinggal penamaan brandingnya aja, tetapi bayinya itu tetap mungkin misalnya bayi Telkom atau bayi Gracias punyanya Telkom University. Nah kita ambil begitu, supporting inilah yang kita harapkan sehingga nanti semua lini akan masuk. Kita harapkan nanti mulai kerja kita paling tidak dimulai data awal penerimaan mahasiswa baru ini sudah bisa kita mulai masuk, supaya nanti dia masuk sampai dia keluar menerima ijazah, surat keterangan ijazah, pendamping ijazah dan lain sebagainya, itu sudah menjadi satu rangkaian kegiatan. Nah ini tentu akan begitu banyak memotong sistem birokrasi kita, akan begitu banyak memotong sistem-sistem manipulasi yang terjadi, karena banyak sekali kasus-kasus pemalsuan nilai, ada tiba-tiba dosennya tidak tahu orangnya sudah dapat nilai dan lain sebagainya. Ini semua yang kita akan perbaiki ke depan, termasuk sistem-sistem pelaksanaan pengaturan keuangan. Kemarin saya ingatkan kembali sistem perencanaan keuangan. Nanti kalau sudah by sistem, ini nanti akan begitu mudah. Nanti tidak usah repot, prodi, fakultas nginput dari sana langsung masuk menjadi sebuah sistem. Itu kemarin saya lihat didemokan model keuangan. Sekalipun TLU ini dia bergerak di bidang private university, tetapi pengelolaannya itu tidak akan jauh beda dengan yang ada di kita di universitas yang negeri seperti sekarang ini, karena semua sistem akan masuk. Begitu juga pola MBKM yang saya lihat, ini juga akan sama. Selain dari itu, selain dari masalah pola sistem dan aplikasi, di TLU juga sudah punya teknopark dan lain sebagainya. Hal ini juga kita akan coba kolaborasikan. Sistem di sini kebetulan ada ketua LPPM, penelitian-penelitian yang banyak akan dikembangkan dengan kolaborasi dengan antar university dan lain sebagainya. Saya kira kesempatan ini teman-teman sekalian, bahwa kita jadikan momentum, mudah-mudahan melalui penandatanganan MOU kontrak yang kita lakukan ini, segera saya minta memang kita ini bergerak cepat, ya kan? Kami bersyukur juga karena Dewas mensupport. Bahkan banyak dana-dana lain itu Prof dipending untuk masuk ke sini. Jadi luar biasa kan, diminta memang support sebesar-besarnya. Sehingga banyak dekan ini mulai marah-marah dengan saya. Oh, saya punya ini tidak jadi sudah ini, gitu kan. Saya bilang minta maaf, kita perbaiki dulu ini. Ya, kalau sudah bagus di satu sisi, insya Allah yang lainnya juga nanti akan menjalar sampai ke situ. Karena tidak mungkin institusi itu sangat digantung oleh pada semua unsur yang terkecilnya dari prodi dan lain sebagainya untuk pengembangan. Nah, saya kira kita mencari solusi utama yang terjadi kan 3 hal yang kemarin kita minta. Jadi sistem IT dan security-nya, kemudian sistem kelistrikan yang juga sangat penting. Biar IT bagus kalau listriknya nyala hidup. Di sini bukan mati hidup, Pak, nyala hidup. Berarti tidak mati-mati. Cuma tangannya orang saja nyala hidup. Padahal dua-duanya hidup, Pak. Yang satu nyala, yang satu hidup. Ya. Yang ini perlu juga diperbaiki untuk supporting. Selain dari sistem prasarana lain, ya air dan lain sebagainya kita perbaiki. Nah, sambil menunggu itu kita melakukan kerjasama ini. Harapan kita setelah 2 tahun atau 3 tahun kita kawal, kita akan terjadi transfer knowledge kepada teman-teman kita yang ada di sini, dikawal untuk bisa menjalankan itu sebaik mungkin ke depannya. Itu harapan kita. Sekali lagi, harapan kita kerjasama ini juga termasuk nanti dengan Mas Fahmi dari Telkom, ini akan mensupport kegiatan-kegiatan kita. Bahkan ada beberapa waktu kami coba tanyakan, ada fasilitas nggak yang lebih bagus? Ada. Nantinya setelah ini kita juga mau ke Jakarta, ketemu dengan pihak Microsoft ya. Mudah-mudahan kita dapat nanti sistem aplikasi untuk Microsoft itu yang standar. Itu bisa menjadi berlisensi ya, dan gratis untuk seluruh sivitas akademika.
Jadi kita tidak berbayar. Nanti semua mahasiswa baru, dosen-dosen itu akan diinstal untuk Microsoft yang sudah yang sudah berlisensi. Ini sangat penting. Kalau kamu mau ke luar negeri dan berlisensi, nanti HP-nya laptopnya ditahan. Itu saja. Kemudian pada bulan Juni ini kita kembangkan juga kembali dengan Zoom. Jadi mulai Zoom application yang terjadi itu di bulan Juni tanggal 8 itu kontrak kita sudah selesai. Insya Allah kita perpanjang dan kita kembalikan ke model seluruh dosen dan seluruh teknik akan mendapatkan Zoom gratis selama 1 tahun. Seperti itu. Ditambah kita juga diberikan untuk gratisnya itu jadi kita belinya itu 1000 akun Zoom, tapi kita mendapat free 50.000. Jadi seluruh mahasiswa itu nanti bisa difasilitasi dengan Zoom gratis yang unlimited, pakainya 24 jam bisa selama 1 tahun full. Ya, jadi ini juga merupakan karena sekarang ini sekalipun dibilang hibrid, kita masih sudah COVID tidak ada, tapi kebiasaan untuk menggunakan belajar jarak jauh dengan cara menggunakan Zoom aplikasi dan lain sebagainya itu sudah menjadi kebiasaan kita, supaya tidak ada lagi pembelajaran yang tertunda. Apalagi nanti dengan sistem digitalisasi yang dilakukan ini akan connect secara keseluruhan. Sehingga melalui hal-hal tersebut dengan Telkom yang ada, saya harapkan juga nanti masing-masing fakultas kita akan membangun smart class yang ada di masing-masing fakultas untuk sebagai bentuk aplikasi yang kita lakukan. Ada begitu banyak fasilitas-fasilitas yang alhamdulillah atas kerjasama yang kita bangun baik dari Telkom maupun Telkom University yang nanti akan kita kembangkan. Intinya semuanya untuk meningkatkan pelayanan, khususnya juga kepada mahasiswa kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar yang cukup panjang, dan saya perlu menyampaikan ini supaya kita betul-betul sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan ini. Nah, kita jadikanlah momen hari ini sebagai ini Untat ready to one clicks. Jadi 1 klik ini harapan kita seperti itu. Jadi nanti kalau buka aplikasi, kalau mau harus lewat web. Ini Pak Parman dulu jelaskan. Ini kalau 50.000 orang masuk web, nanti kita pasti unggul di webmetrik. Karena masuknya nanti semua melalui situ. Mau lihat jadwal masuk situ, mau ngabsen nanti masuk lewat situ. Semua maksudnya tab. Kalau sudah melakukan itu, berarti kunjungan ke web kita itu akan serempak, akan langsung naik secara. Tapi itu bagi saya dampak yang dihasilkan. Yang penting dulu adalah bagaimana barang ini segera beroperasi dan segera memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi mahasiswa kita. Itu menjadi tujuan utama kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit sekelumit yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Harapan kita melalui kegiatan kerjasama tetap dilakukan dengan penandatanganan MOU dan PKS sekaligus dengan pihak Telkom University, yang nanti mungkin seminggu 2 minggu kita juga akan melakukan penandatanganan PKS dengan pihak Telkom untuk penyediaan bandwidth kita yang sebenarnya, dan insya Allah itu nanti akan sebagai bentuk supporting utama. Artinya yang ini nanti begitu ada lagi yang baru, kita akan umumkan lagi fasilitas apa lagi. Masih ada kurang lebih 5 fasilitas, tapi jangan dikasih tahu dulu semua. Nanti berikutnya baru diberitahu lagi ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian sebagai sambutan dari kami. Semoga apa yang kita cita-citakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan dalam rangka perbaikan institusi kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Amar, Rektor Tadulako University, TEDU. Bapak Ibu Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu dari Dewan Pertimbangan, Dewan atau Senat Universitas, serta para pejabat di lingkungan Tadulako University. Yang kami hormati juga rekan dari Telkom Group, Mas Fahmi Muhammad. Selamat datang kembali, katanya udah 2 kali nih di Palu gitu ya. Katanya di Palu sakit tapi datang udah 2 kali, berarti nikmat gitu ya di Palu. Sama Mas Arul. Rekan-rekan dari Telkom University, Pak Parman, Pak Nur, Pak
Kemas, Pak Rizal dan rekan-rekan yang mendampingi saya pada saat kedatangan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita semua dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Kita menggunakan nikmat sehat ini untuk silaturahim, saling menguatkan satu sama lain dalam berperjalanan, dalam memberikan manfaat, membangun pendidikan nasional lebih baik untuk Indonesia maju. Insya Allah dengan demikian nikmat sehat ini akan ditambah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ada yang baru pulang umroh juga. Mohon doanya. Mabrur, amin. Saya kedua kali juga Mas Fahmi datang ke Tadulako University ini, dan saya sangat senang dengan perkembangan yang terjadi gitu ya. Kalau dengan Prof. Amar, kami malah bertemu awal tuh di Hiroshima waktu itu ya, di Hiroshima. Tapi bukan pada saat bom dijatuhkan ya. Tapi justru pada saat membangun kerjasama untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah, alhamdulillah dari situ berlanjut diskusi dan seterusnya gitu ya. Kami sangat memahami bahwa yang namanya pengelolaan universitas, university governance itu adalah bukan suatu perkara yang mudah. Karena itu adalah perlu adanya kerjasama, perlu adanya kolaborasi. Karena katanya kalau ingin berjalan cepat silakan jalan sendiri. Tapi kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama, saling menguatkan, saling mengayomi satu sama lain. Dari sisi pengelolaan universitas, tata kelola universitas, tentunya kita juga selalu bercita-cita ingin memiliki good university governance. Di dalamnya pasti ada, dalam framework Telkom pasti apa itu PPT, ada people. People-nya saya sangat yakin di sini sebanyak guru besar, kemudian lektor kepala, bahkan doktor dan seterusnya gitu ya. People-nya sungguh luar biasa. Kalau di LPPM yang pernah saya baca sebelumnya itu, people-nya itu sudah mature gitu ya, insya Allah. Di dalamnya pasti ada proses. Bagaimana pengelolaan proses itu gitu ya? Tentunya adalah sangat memerlukan komitmen dari setiap people yang ada. Komitmen ini adalah sangat penting karena katanya kalau kata Denzel Washington itu kalau misalkan kita ingin segera memulai ya kita harus memiliki komitmen. Nah selanjutnya setelah komitmen adalah harus ada konsistensi. Kenapa? Supaya kita bisa menyelesaikan komitmen tadi. Nah dari setiap proses yang ada itu, saya yakin tata kelola ini adalah agak rigid karena banyak sekali regulasi yang menjadi aturan. Kalau kita pernah lihat gambar tangan dosen yang banyak sekali, ada ngurus BKD, sister, ada ngurus Jafu, ngurus apa lagi gitu ya, banyak sekali. Kadang-kadang sampai mengatakan bahwa ini dosen itu dosen apa Tuhan sebenarnya, kok tangannya banyak sekali, urusannya banyak sekali. Nah disinilah selain people sama proses itu perlu yang namanya teknologi. Teknologi ini kalau Pak Presiden sendiri katakan bahwa digital transformation itu bukan suatu pilihan katanya. Ini adalah suatu keniscayaan kita ke depan. Karena dengan digital transformation ini, digitalization ini adalah satu hal yang akan memudahkan, menjadi akselerator bagaimana kinerja dari people ini adalah bisa maksimal. Nah dalam hal ini alhamdulillah kerjasama ini saya yakin adalah setelah berhasil mengcapture apa yang kami lakukan, apa yang dipotret oleh teman-teman termasuk Prof. Amar di Telkom University, dan kemudian apa yang pernah ditanamkan teman-teman Telkom di Tadulako University, ini adalah sudah terlihat 3,5 GB. Wah luar biasa ya. Ini adalah satu hal yang tadi dikatakan ini paling tinggi di Sulawesi ini gitu ya. Jangan dikomparasi dengan di Jawa karena Telyu 7 GB gitu ya. Tetapi saya yakin dengan 3,5 ini adalah sudah akselerasi. Kenapa demikian? Karena yang paling penting tadi justru bagaimana proses di dalamnya itu bisa terbantu oleh IT. Bagaimana membangun aplikasi-aplikasi yang tidak hanya sekedar berdiri sendiri antar fakultas, antar direktorat, tetapi semuanya harus well integrated. Tentunya ini adalah memerlukan engagement seluruhnya. Tidak hanya kami yang akan mencoba membantu menyelesaikan problem ini, tetapi kami memerlukan teman-teman IT yang ada di Tadulako University, termasuk fakultas informatikanya. Karena memang tidak mungkin hanya sekedar transfer knowledge, tapi semuanya harus terinspirasi untuk membangun Tadulako lebih baik. Seperti itu.
Nah dengan demikian kami harapkan bahwa kerjasama ini adalah kerjasama seluruhnya. Tadi saya katakan bahwa yang namanya bergerak itu kalau bersama-sama insya Allah akan terasa ringan. Itulah makna gotong royong. Kita sering katakan, tapi kadang-kadang suka terlupakan kalau sudah ingin berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Insya Allah kalau setelah melihat bagaimana Prof. Amar bernyanyi, saya sangat yakin gitu ya. Karena bernyanyi itu tidak hanya sekedar mengeluarkan suara, tapi menyesuaikan dengan nada. Artinya bagaimana engagement seluruh Sivitas Akademika Tadulako untuk maju bersama menyongsong Tadulako University TNU yang insya Allah akan segera menjadi PTNBH. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami tugasnya adalah mendampingi. Bagaimana sebagai seorang rekan kami mendampingi, saling menguatkan, saling mengayomi satu sama lain sehingga yang namanya teman itu tidak hanya dipahami bahwa punya teman, tetapi harus bisa dirasakan. Kalau sudah bisa dirasakan pada saat susah ya kita bantu, pada saat senang ya jangan lupa gitu ya. Nah ini adalah hal-hal namanya teman pertemanan. Insya Allah dengan demikian kita bisa sama-sama memajukan tidak hanya untuk Tadulako University maupun TELU, tapi insya Allah untuk Indonesia. Dengan demikian kalau misalkan kita bisa lakukan yang terbaik untuk Indonesia, maka saya sangat yakin kebaikan, keberkahan untuk seluruh Sivitas Akademika Tadulako University bisa terwujud dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa berlama-lama karena memang waktu juga dibatasi. Tapi poin pentingnya bahwa marilah kita bekerja bersama-sama membangun Tadulako University dan bekerja sama-sama dengan Telkom University untuk membangun Indonesia, terutama kawasan timur ini menjadi lebih baik. Karena semuanya kalau kata Nelson Mandela, pendidikan itu adalah salah satu alat yang paling utama untuk mengubah dunia. Insya Allah kita mengubah dunia ke arah kebaikan. One click ya, yang dikatakan itu saya sudah dijelaskan, tapi saya lupa singkatan-singkatannya. Pasti itu memiliki makna bahwa ini adalah tidak hanya sekedar satu tekanan untuk ini, bahwa semuanya ini adalah harus bergerak. Tidak hanya sekedar satu keinginan Pak Rektor, tapi ini adalah keinginan semuanya. Untuk siapa? Untuk Tadulako, untuk Sulawesi Tengah, untuk Indonesia Timur, bahkan untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam kerjasama ini. Terima kasih support dari PT Telkom Indonesia. Semoga semuanya senantiasa sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.